memang susah ngomong, bikin tertulis atau email ke saya atau nomor handphonenya tidak sodorkan ke saya. Kalau sampai ada sumbatan, tapi kalau masih pusing nggak, siapa tahu ini hanya 2,5 tahun. Saya orangnya bosanan. Kalau udah beres saya pergi kok. Jadi kalau mau lihat saya pergi cepat, bikin beres. Saya nggak suka. Ya, kamu masih mulai belajar, saya ngomong apa catat. Ditujukan pada siapa catat. Dan saya mau tes laporannya gimana. Berikutnya ingetin saya lagi. Ya, jadi kayak wartawan dampingin saya. Bapak di sini kita absensi setiap pagi, kemudian Langsung ya. Jadi kalau mau curang mesti potong jari nih. setor tangan, Pak. Dan setor tangan ini kalau kita antri pasti ada perbedaan per detik pun akan. Ini punya masalah. Saya tahu nih PNS ini, memang dia setor tangan, tapi habis setor dia pergi. Ya, Jadi mau pulang baru setor lagi. Iya, Makanya Pak. kita pengen banyak pasang CCTV. Iya, Pak. Sama gini dia. Dulu kalau ada PNS nongkrong di luar saya tangkep loh. Saya suruh tangkep. Dia masyarakat laporin. Kalau Jakarta susah terlalu rame. Nggak tahu tuh PNS mau buka baju ganti. Ya jadi jangan malu pakai baju PNS. Peraturannya belum dirubah soalnya. Saya juga lebih suka pakai dasi, pakai jas. Kalau AC kerja itu lebih enak. Kita kemana-mana ke mall buka jas, kalau buka dasi sudah jadi orang swasta. Ya, jadi saya harus pakai supaya kita sama. Kalau namanya yang belum pakai nama. Ya, harus bangga dong jadi PNS, jadi korpri. Kalau kita udah malu jadi korpri, udah gawat kita. Ya, terima kasih. Seluruh kepegawaian unit. Jadi yang boleh punya ruang rapat, ya ketua. Satu. Kita lagi mau kurangi ruangan, Bu. Iya, Pak. Ya terlalu boros kita. Jadi kita kurangin, sampai bisa digabungin kita kurangin. Bayangin ruang rapat segede gajah nganggur semua. Ya. Bu Sri, nanti Bu Sri bisa data ruang rapat mana yang dipakai. Saya pengen gedung, walaupun sekarang masing-masing punya satuan, kasih tahu saya 1 bulan ini ruang rapat dipakai berapa lama, berapa jam, berapa luas, berapa orang yang rapat. Kalau saya ada datanya, minta jalan, harus bikin. Jadi dari situ kita bisa evaluasi. Sebagai contoh di sini kami koordinasinya dengan seluruh kepegawaian unit. Jadi memang Dia kan kalau seperti ini kan kalau dia butuh nggak boleh di. Kalau yang kurang cuma sekali-sekali kita pindahkan di ruang rapat bersama. Ya, jadi ketahuan kan yang mana yang mau rapat terus, mana yang tidak. Kita mesti hemat ruang rapat tuh. Per meter nih kalau di Jakarta nih 80 juta. Oh iya kan? Jakarta Pusat soalnya. Ya, ini kan di belakang istana. Ke depannya kan Merdeka Utara, Merdeka Selatan, kantor paling mahal di sini. Bapak ingat Bu Maria yang ngurusin honorer. Iya, saya kan pernah lihat. Honorer kita gimana ya? Kategori 1, 2, 3. Jadi kategori Umurnya 1. udah mau lewat semua. Jadi kategori 1 ada 162, Pak. Tahun ini diproses. Naikinnya udah semua ya? Iya, semuanya sudah clear, Pak, dari BKN. Kemudian yang kategori 2, Pak, yang 16.000, Pak. Itu Harus tes. harus tes di antara mereka. Iya, kategori harus tes. Dijanjikan formasinya 2013, Pak. Oh udah ya. Ya. Yang penting kalau yang nggak berhasil, sebagai PTT seumur hidup, Iya. kita lagi ingin rancang PTT itu gajinya itu sama dengan PNS pangkat terendah. Iya. Asuransi semua bisa ikutin. Kesejahteraannya sama. Nah, sehingga tiap tahun kalau PNS naik, dia ikut naik. Nah, kita juga pengen menyesuaikan termasuk outsourcing kita segala macam. Kalau kita memang butuh, harus seperti itu. Bedanya dengan PNS, PNS bisa naik pangkat terus. Kalau ini ya nasib nggak bisa naik, tapi tetap standarnya sama. Nah, kalau memang dia bagus, tanggung jawab kerjanya bagus, bisa kasih TKD yang baik. Hanya dia nggak bisa
megang uang Ya, dan ada jadi jabatan-jabatan pemprov, nggak bisa. tertentu. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena orang berpikir mendingan bawa pulang punya uang. Nah, kita akan mulai data juga kelurahan, Bu, minta bantu kasih saya. Prioritas itu kecamatan kelurahan, Ya. Pak, dan dinas pelayanan pajak yang terkait dengan di lapangan. Karena PBB dan BPHTP Sudah ini kita. di 2013. Itu kita bisa tarik tuh orang-orang bekas-bekas keuangan sudah kalau kita mau nambah. Kita koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Pak. Waktu itu tahap pertama mereka sudah masuk, diantaranya dana itu, Pak. Dana itu ternyata dikasihnya yang jelek kita, Pak. Kemudian bulan ini lulusan STAN, Pak. Kita akan dikirim lulusan STAN. Sementara posisinya semacam magang begitu, Pak. Yang penting ini, kita jangan tarik orang luar dulu. Ya, Pak. Kita utamakan orang dalam Ya, dulu. siap, Pak. Semua orang dalam dulu yang bisa. Karena itu kelebihan pegawai kan. Ya. Nah, kan kita pengen TKD tiap tahun kan makin membaik. Gaji makin membaik. Nah kalau kita terus tarik dari orang luar, maka kita pengen semua kerjaan yang bisa dikerjakan kita sendiri, ya tidak usah di-outsourcing-kan. Ya, jadi outsourcing juga kita akan data nanti. Ya. Kita kalau yang tidak perlu, misalnya saya Ibu Sri ya, soal kebersihan, cleaning service. Ya, Pak. Ini masih diukur loh, Bu. Karena Pemda setelah saya ukur, cleaning service kita ini kelebihan dibandingkan swasta. Coba cek hotel sama mall. Ada rumusnya itu kok. Berapa luas lantai, berapa. Jadi nanti kita akan hitung sampai satu tahap, itu kan pengelola gedung semua. Tiap SKPD, kita mau tahu dia pakai berapa luas. Outputnya apa. Kita harus hitung dong, terus sewa di kita kok. Listrik segala macam, enak aja udah digaji, udah sewa. Kalau hasil outputnya nggak beres. Nah, itu harus ada. Nah, ini nanti harus keluar. Kita mau evaluasi. Termasuk cleaning service-nya. Lebih baik kecilin orangnya, bukan pecat mereka sih sebetulnya gitu. Saya nggak mau tambah terus. Kadang-kadang PNS, mohon maaf ya, kadang udah PNS, suka sekali itu nggak mau kerja untuk hal-hal yang kecil, bukan urusan saya. Jadi fotokopi pun mesti panggil office boy. Pakai outsourcing, nggak bisa. Kalau mental pegawai kayak gitu, kita coret saja. Suruh pindah kabupaten atau provinsi lain. Fotokopi apa susahnya sih? Kan sekarang gaji PNS Jakarta itu sudah tidak kalah dengan swasta loh. Jadi kalau mental kerjanya masih kayak raja semua, pakai office boy, pakai outsourcing, nah, kita lebih baik kasih sanksi, kita keluarkan aja. Mulai dari BKD, Bu. Ya Bapak Ibu suka nggak suka, ya saya sekarang udah jadi pembina Bapak Ibu, dikasih korprit. Suka nggak suka. Ya jadi kalau yang guru itu gimana, Bu? Yang guru-guru bantu yang dulu, yang dulu Yang protes guru dulu. bantu kemarin waktu di Kan udah Komisi naikkan 2 Pak Priyanto. kan ya, waktu yang Komisi 2 kan Pemda DKI dapat 851. Itu berproses, Pak. Udah jalannya. Ya. Kan udah punya Sebagian besar kode, sudah kan? ya, Sisanya sudah hanya 216 saja, Pak. Itu yang bisa, dalam kan? proses di BKN, Pak. Masih di BKN yang Jadi 216. guru-guru itu intinya kita pengen nanti guru-guru bantu itu bantu kan di swasta. Iya, Pak. Kita pengen penyamaan mutu. Kita tidak ingin anak orang kaya, saya ada cerita Bu, didengarkan. Anak orang kaya itu semua masuk negeri. Anak orang miskin karena tidak ada kursus, dapat NIM-nya rendah, terpaksa cari swasta. Swasta yang murah, yang mahal tidak bisa. Ya, yang murah ini gurunya bayar kan setengah mati. Nah kita bantu lab, bantu guru supaya mereka lulus dengan mutu yang sama. Lalu Ibu juga yang memonitor guru-guru, Ibu juga kan dari Dinas Pendidikan. Administrasi kepegawaiannya di kami, tapi pada saat mereka belajar mengajarnya Dinas Pendidikan, Pak. Mereka ada bidang Jadi mesti pending. catat Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan kita mesti cek. Jadi kalau semakin banyak, mesti survei. Semakin banyak anak-anak itu kursus, berarti makin goblok guru-guru itu ngajar. Sekarang nggak sanggup anak orang miskin untuk kursus. Dia guru-guru sekarang nggak mau ngajarin logika, asal ngajar hafal terus lempar kepada kursus. Yang mau kaya mah kursus saja. Terus anak-anak juga tidak sehat. Pulang masih kursus sampai malam. Anak saya dulu sekolah juga begitu. Yang masih Singapura, pulang jam 3 masih kursus sampai malam. Saya pikir anak di bawah 5 tahun udah lebih dari pegawai kerjanya. Ini nggak bener nih sekolah. Saya cabut.
memang waktu itu memang anak saya itu belum bisa baca, anak orang lain bisa. Kita masukin sekolah yang tidak ada kursus-kursus. Dia harus pintar di sekolahnya. Ya kamu pulang jam 3, pulang jam 1, ya sudah, seperti itu. Hari ini anak-anaknya enggak. Kalau nggak kursus, nggak bisa kerja. Mati kita. Berapa? Dia nanti mesti ingetin, apa, Irfan ya. Saya pas ketemu dinas pendidikan, saya mau evaluasi keberhasilan guru itu bukan dari kelulusan NEM. NEM bisa kasih soal. Saya mau tidak lulus semua juga tidak apa-apa, asal dia ngerti logikanya. Itu asal saya punya dosen dulu dari Amerika, saya geologi kan. Kita lagi bikin rumus apa gitu. Saya hasilnya salah. Tapi karena diuraikan semua saya jalan pikirannya benar, cuma karena ceroboh salah, dia kasih saya A. Terus kita tanya kenapa? Yang dibutuhkan orang itu logika berpikir, alur berpikir baru bisa kerja. Bukan hasil. Hari ini tuh kita Kementerian Pendidikan ini salah. Kita dipaksa dengan hasil. Harusnya kalau itu tidak usah ada sekolah, Bu. Kursus saja semua kan. Yang penting begitu datang kayak sini aja lewat tadi dulu. Datang, ujian. NEM-nya bagus, naik. Kan bukan seperti itu. Belajar mengajar kan ada proses. Orangnya, perilaku, etikanya, semua harus dinilai. Sehari-hari, kalau lagi sakit gimana? Besok ujian nasional. Stres semua. Jadi 3 tahun sekolah saya itu, 6 tahun itu betul-betul dianggap nol. Itu harus dibagi porsi sebetulnya. Jadi ya, kementerian mau mengikuti. Kita mesti ubah nanti. Dari DKI kita anggap jadi contoh, 2014 kalau habis pemilu, kita sudah ada satu provinsi jadi standar contoh untuk tidak bisa lakukan seperti ini menyengsarakan orang miskin. Nah itu seperti itu kita cara analisanya. Ya, ayo, terima kasih ya. BKD wajib pakai nama ya. Harus kasih contoh. Iya. BKD wajib pakai. Saya saja pakai. Saya juga nggak suka kok pakai baju gitu. Lebih suka lebih keren pakai jas kok. Ya, kan? Ya harus pakai biar kita bisa saling kenal sama gedung sama itu. Kalau nggak ada gini, ini untuk apa ya ini sebetulnya? Ini. Bukan sebagai buka pintu, nggak ada chipnya kan? Jadi untuk apa sebetulnya tambah itu lagi? Ini sedang dievaluasi Pak, karena kemarin sudah mulai diganti sebetulnya yang terkait dengan awalnya JKAT itu Pak. Ya, tapi kemudian di BKN ternyata awalnya JKAT itu menjadi kartu pegawai Pak, tapi di BKN ada bikin juga bikin juga iya. Gitu loh. Jadi itu kita protes tuh, tapi mereka udah terlanjur. Udah terlanjur, Pak. Habisin. Padahal sudah ada IKTP, ada Iya. itu lagi. KPE Pak istilahnya, Iya. kartu pegawai elektronik. Nah, minimal sih saya harap nanti pegawai DKI Bu pikirin Iya. juga bisa dicatat jadi semua pegawai DKI itu harus udah nasabah Bank DKI kan? DKI. Ya sudah Pak. Nanti jadi kartu ini semua suruh Bank DKI cetakan. Jadi ATM Bapak Ibu itu yang termasuk seperti kartu mahasiswa itu loh. Iya Pak. Jadi awalnya yang JKAT itu sudah seperti itu bahkan untuk naik busway Pak. Ya. Tapi sesudah kemudian ada KPE itu, kemudian itu program itu agak diberhenti. Enggak, ini nggak usah ngotot sama KPI, sederhana saja. Nanti ingatkan ke Bank DKI, kita harus panggil dirut Bank DKI. Iya. Jadi nanti semua ATM tabungan PNS DKI termasuk yang lain itu dicetakkan langsung kartu pengenal. Ya. Itu aja, ya itu ada datanya. Bisa connect nanti ke BKD kalau mau. Sistemnya. Nanti itu jadi debit card. Nah nanti busway, bus semua kereta api, kita kan sistemnya itu debit card. Kayak kartu Frost, BCA itu loh. Jadi Anda mau punya bank dari luar negeri pun bisa naik. Asal nempel aja, dia potong.
Kemarin itu salah, dia bikin sistem sendiri, orang lain nggak bisa masuk. Kalau itu tidak usah, pasang aja mesin toko itu loh Pak. Mesin apa namanya itu yang Hah? Iya, mesin toko kredit card itu di semua kartu kredit seluruh dunia. Turis pun mau naik bus tengah potong, cuma turis charge-nya lebih mahal karena dia kan pakai di luar negeri. Ya tidak apa-apa. Itu Bu, salah satu program kita mau laksanakan. Minta Bank DKI, jadi pelan-pelan ATM-nya sudah langsung. Ya, terima kasih. Ini yang benar nih pasang ini. Kalau main kerudung Bu, masih taruh di luar. Ya. Ini yang kayak kerudung masih pasangnya di luar saya kira. Supaya semua orang bisa kebaca. Ya. Terima kasih. Bu. Selamat datang bidang keserai, Pak. Kepala bidangnya sakit. Mana Ibu Sri? Ibu Sri. Tempat untuk susu, ASI, ruangannya. Saya nggak mau dengar lagi ada ibu-ibu menyusui mompa ASI itu di gudang atau di kamar mandi. Itu nggak boleh terjadi di DKI. Bikin malu kita ruangan gitu banyak. Termasuk kulkasnya. Taruh harus bersih gimana caranya. Bila perlu kita sediakan pompa penampung segala macam kita sediakan. Ini lengkap. Ibu-ibu yang kerja, nah terus kita sarankan misalnya mau nggak pindah dekat kelurahan dekat rumahnya, misalnya supaya nanti anaknya bisa diurus. Kasihan anak-anak balita itu penting. Susu anak pertama, kedua, udah pakai ini susu ASI eksklusif anak pertama. Ya, jadi jangan beli susu formula ya, itu jadi anak sapi bandel kulitnya. Sebelumnya sudah ada namanya backup, Iya, sudah multifungsi, sudah ada chipnya, bisa connect dengan data, fungsi untuk ATM juga fungsi. Nah ini dulu dalam perjalanannya kemudian dilebur dengan KPE Pak. Oh ini dari KPE-nya ada logo JK. oh. Ini sempat kita rancang sebelum KPE. Nanti kita diskusikan khusus ya soal ini. Nanti kita diskusikan khusus. Ini kalau nama taruh di luar Ibu. Kalau pakai kerudung pakai di luar. Saya model begini. Biar yang lain ketemu tahu. Masih. Ini pasangnya dengan nama itu betul. Nggak bisa baca kita. Ya. Oh. Gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi. Miring. Foto. Dua kali nggak apa-apa. Foto miring. Iya, Juga pegawainya DPD. Ini semua sistemnya ada. Tentaranya. iya, lagi audit semua Kartu nama saya cetak ini. Segera. Kartu nama saya. Terus kasih nama handphone-nya ya. Ya, kartu nama saya. Alhamdulillah kita sudah rekrutmen. Oke, Bang. Jadi mereka bilang pas melihat kosnya bisa efisien banget. Sementara keuangan install. Alhamdulillah mudah-mudahan. Bang itu yang kita pengen hitung nanti ini pakai space gitu luas harus bisa hemat biaya buat kita. Termasuk nanti listrik, telepon itu yang dipesanin Pak Gubernur. Pak Gubernur ini betul-betul penghematan. Karena kan semua kan pengen kehidupan kan kita makin lama kan biaya hidup tambah besar. Ini kalau ingin mendapatkan bawa pulang lebih besar, ya tolong hemat. Kalau nggak kita kejar terus nggak pernah cukup. Akhirnya apa?
istilahnya orang pusat bilang gini, kebutuhan cuma 10 kilo daging sapi, akhirnya 1 ekor sapi kita sembelih. Sayang kan nggak mungkin kan ngambil 10 kilo daging sapi itu tanpa menyembelih seekor sapi. Nah, jadi kalau PNS itu punya kebutuhan tidak bisa penuhi, itu terjadi sembelih sapi. Kecuali memang orang gendeng, memang hobinya jagal sapi ya susah gitu ya. Itu udah ngomong keserakahan. Saya kira yang wajar-wajar saja lah. BKT harus memulai satu pola konsep bahwa kita bukan malaikat. Kita ini manusia. Ya manusia ada manusiawi, bisa hilaf, bisa ada ketakutan, keserakahan, macam-macam. Tapi yang penting jangan jadi setan. Kalau dia mempersulit orang itu udah setan. Ya kita mesti jelas ini porsi ini. Saya nggak mau nuntut Bapak Ibu jadi malaikat kok, nggak bisa kok. Saya juga manusia kok, sama kok. Kita semua punya jeleknya kok, belum ketahuan aja kan. Istilahnya yang ketangkap koruptor itu apa katanya? Itu yang sial aja ketangkap katanya. Kita ini bukan orang baik, belum ketangkap, ya kurang ajar kan gitu. Tapi ya saya harap kita harus bersih. Ya kita betul-betul mau jadi clean government sesuai moto-moto tadi ya. Transparan kita maunya. Semua hal transparan. Pelayanan publik harus jelas dengan standar pelayanan minimum. Itu siapa yang tulis ya? Nanti mesti tulis lagi tuh. Banyak sekali kantor lurah pelayanan apapun itu tidak pernah ditulis biaya asli. Termasuk saya dapat laporan soal kubur TPU ya namanya. Ya, tempat pemakaman umum. Itu tiap 3 tahun kan harus, itu dinas pertamanan itu kan harus diperpanjang. Orang miskin walaupun cuma bayar 140.000, 160.000, dia protes. Kenapa 3 tahun yang lalu ibu saya baru 160.000, 140.000. Jadi harga aslinya berapa sih Pak? Nah jadi harus instruksikan, mereka harus tempel dengan stiker atau dengan kertas, laminating plastik, berapa biaya aslinya. Kalau DKI tidak ada TKD, saya tutup sebelah mata. Kalau tanpa TKD ya, saya tutup sebelah mata. Jadi kalau TKD nggak cukup, kita duduk, kita ngomong. Saya juga tidak ingin kan 1 ekor sapi disembelih hanya untuk 10 kilo daging. Kita duduk ngomong. Masalahnya apa? Kalau saya masalah berat keluarga, apa kan kita bisa kan punya bapak, ibu, kakek, nenek, atau adik, bisa ada musibah orang. Kita belum seluruh rakyat tercover dengan asuransi. Bisa ada masalah. Ya duduk ngomong. Kita carikan bantuan. Lapor saya carikan bantuan. Jadi kita survei. Ya Pak, saya butuh Pak, anak saya mau sekolah Pak, kurang apa, 1,5 juta. Kita panggil dinas kesehatan kan, dinas pendidikan, kenapa mesti bayar? Atau bilang nggak ada duit, tapi handphonenya Dakota terbaru. Atau yang BlackBerry yang post design yang 17 juta. Wah, itu masalah. Handphonenya 17 juta. Iya, masalah. Ini bukan mau instruksi, cuma pengen lihat kerjaan, sampai ketemu kita ngomong aja. Terima kasih Pak. Pak, yang satu lagi minta ini Pak, tadi yang saya sampaikan dari Diskominfo. Halo Pak. Oh, 18. ini coba. Bawas sudah, bawas sudah. Kertas. 19. Punya BlackBerry nggak? Saya nggak pakai BlackBerry Pak. Bagus, berarti belum kena virus. Tapi mesti catat, mesti bawa yang cepat di komputer nanti. Bawa apa kemarin namanya? Video. Baik Bu, Monggo Pak. saya tunggu dulu ya. Siap-siap Pak. Yang kasih saya Bu, yang pangkat-pangkat kapan Ibu yang kasih saya? Nanti sore Pak saya. Ini aneh, nyambut kepada Siapa bilang? Pak Waslu. Waslu. Oke, baik. SMS dulu apa Pak? SMS dulu nanti Pak. Ya Pak. Ayo Pak. Lagi rapat koordinasi di IDKP. Oh, Silakan Pak. Sekali kenapa? pagi. Kalau ini yang hormati,
kualitas hasil Pak. Ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki dari hasil audit. Karena kebetulan kita tadinya di level 1 Pak. Level 1, tapi karena kita dapat WTP, kok level 1 bisa dapat WTP gitu Pak. Akhirnya Ski baru ada level berapa ya Bu ya? Di daerah Indonesia? Baru 2 Pak. Baru 2? Iya. Belum ada level 3 belum ada ya? Belum. Belum ada Pak. PPKP juga masih 2. Masih 2. Oh ya. Siapa lagi ya? Selain kita. Untuk leveling mungkin kita sudah lakukan ke seluruh Rio Oh, Rio. Baik Pak, saya teruskan Pak Uluk. Nah, jadi ini hadir semua Pak Irban secara kebetulan karena kita mengambilkan briefing. Mungkin saya persilakan perkenalan dulu dari utara sekarang perkenalan Ya, dulu. Pak. Saya Irban Pol di Jakarta Utara, Pak. Sudah 3 tahun di sana. Namanya Laut Setanggal, Pak. Pak, Ya. Nama saya Narun M. Ali, Pak. Jadi saya Irban di Jakarta Pusat. Saya dilantik sejak tanggal 9 Januari 2012. Ya, terima kasih. iya. Pak, Bang wilayah dulu Pak. Ya, Jakarta Selatan, nama saya Abdul Hayer, yang bekerja masa kerja baru 3 tahun di Jakarta Selatan. Itu mesti. Memang ini cuma inspektor keuangan ya. Saya udah bilang sama BKD tadi. Tolong diperhatikan itu Pak. Jadi kita tidak ingin kalau orang di Kepulauan Seribu itu ngantornya di Jakarta. Pati semua. Itu mesti. Maksud saya ini bukan urusan Bapak, tapi mesti saling melaporkan. Kalau yang bisa beres keuangannya, orangnya semua Jakarta melulu. Inspektur barisan Pak. Inspektor ya. Inspektorat. Ini ahli Pak, ahli keuangan Pak. Ini akuntan semua Pak Ibu ini. Ya. Kita juga memeriksa tentang aset-aset kita, soal nilainya sesuai tidak sesuai. Ada yang periksa seperti itu. Aset kita ini nggak jelas nih. Itu ada nggak yang ngurusin aset kita sampai gimana? Jadi secara struktur Pak, dalam pengelompokan kerjanya kita membagi span of control-nya, ada bobot yang kita anggap sudah besar karena memang kita produksi. Makanya ada satu bidang yang namanya bidang Irban Keuangan dan Aset. Nah, makanya sebetulnya ada. Jadi dia kita bisa lakukan audit yang kemarin kita mendapatkan WTP itu sebelum akhir tahun kita melakukan audit aset Pak. Cuma waktu itu kita mengikuti sampai sejauh mana sih sebetulnya aset itu bisa kita acak. Jadi mungkin secara prinsip sebenarnya ada bidangnya Pak. Dan ada bidangnya. Sini ada berapa orang yang berlatar belakang sarjana hukum? Sarjana hukum sudah. Pak. Kalau sarjana Nah, sekarang saya mau minta hanya buat Bapak. Saya mau minta diaudit kontrak-kontrak kita dengan pihak ketiga. Ya, terus satu lagi, Bapak kalau setiap kasus yang Bapak periksa itu dapat honor tambahan nggak tuh kasus itu? ada Pak namanya perjalanan ini. Bukan menjadi maksudnya per itu ada nggak? Namanya perjalanan bentuk honorar ini perjalanan. Enggak. Dulu kalau saya, jadi kalau ada satu kasus dilaporkan kita periksa, itu ada honornya per kasus. Seperti polisi itu ada uang. Iya, ada Pak. Ada kan? Iya, dalam perjalanan. Ada ya itu ya. Rekening Itu pasti ada. Iya. Nah ini penting supaya Bapak Ibu nggak disogok. Jadi inspektorat makin besar, makin berlapis, itu nanti yang malingnya tambah besar. Tambah banyak orang yang memeriksa, setoran tambah besar kan? Kalau mau disogok kan? Akhirnya saya nyolongnya juga lebih besar. Makanya ada istilah kalau mau nyolong besar sekalian, jangan kecil-kecil. Kalau terlalu kecil nggak bisa nutupin. Ini berlaku juga di dunia manapun, ini kan konsepnya ada pikiran. Nah kita harap inspektorat ini tidak seperti itu. Kalau dulu saya jadikan inspektorat itu dulu ya, saya cari yang paling pintar maling dulu, yang mau pensiun. Jadi saya udah kenal dari camat, dari apapun, tukang minta duit, tukang macam-macam. Udah mau pensiun saya angkat jadi inspektorat. Jadi saya bilang ini kalau macam-macam, mau sikat dulu. Dia bisa saya pecat. Nah, saya tanya, umur berapa? Oh 52, wah susah pecatnya. Kalau 56, selesai. Hari ini copot, hari ini pensiun. Nah, tapi 52 justru bagus. Kalau inspektorat ini bagus, ini adalah calon sekda terbaik sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau angkat dirut-dirut itu, tidak ada orang, biasanya itu kita angkat dari akuntan atau auditor. Karena harusnya seorang auditor itu langsung bisa melihat
operasi sampai di mana, kita baca keuangan saya sudah tahu kok. Ini otaknya kemana, saya butuh baca keuangan saya sudah tahu. Dan saya juga minta mana tadi bagian kominfo gitu ya. Pak. Bosnya ada langsung. Nah saya juga pengen online. Semua masalah Bapak yang masuk, Bapak pasti masukin ke komputer kan? Udah. Saya mau online ke meja saya. Jadi saya bisa masuk. Jadi apa yang Bapak periksa saya mau bisa lihat. Karena saya dapat laporan masyarakat banyak. Dia dapat laporan masyarakat banyak, saya bisa tahu ini udah dibuat atau belum. Udah diaudit atau belum, diperiksa atau belum. Jadi saya mau, nanti kan sudah online semua kan, semua kota belum. Dia hanya semua bawa offline gitu, bawa berkas. Terus bikin online. Tapi kominfo bikin kan, sesuai yang kita mau. Atau anggarkan di sini bikin, tapi jangan, kalau bisa jangan masing-masing bikin lah Pak, repot Pak. Kita kalau satu gedung tidak tahu apa-apa. Ada yang punya hati pengen tinggal dekat rumahnya kerja di kelurahan atau kecamatan, ajukan pindah. Selama tidak kurang masih bisa kita pertimbangkan, kita mau pindahkan. Kita mau perkuat di kelurahan dan kecamatan. Karena kami yakin orang inspektorat itu jauh lebih pintar kerja. Karena kerjanya kan ngawasin bolong-bolong di mana. Pak Gubernur inginnya penghematan, pelayanan, transparansi. Jadi semua dengan standar pelayanan minimum yang jelas. Nah kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengen kerja dekat rumahnya, dari dekat itu ajukan ke BKD. Kalau nggak diladeni lapor saya, karena semua BKD kan mobil online. Dan saya mau ketemu saya gampang, ketemu lapor ketok aja. Mau ketemu cegat di mobil juga boleh. Mau saya datang kerja, pulang kerja cegat saja. Kalau masuk ke website saya itu ada nomor handphone saya sama email saya lagi, ahok.org itu loh. Ahok.org itu semua ada handphone saya, ada itu SMS saja, ada email. Kalau lambat balas, kalau BlackBerry kita kepenuhan, hanya untuk kepala saya sudah Bapak. Ya. Jadi kan tidak semua pakai BlackBerry. Ini bukan mau mengusir orang Bapak. Kita lagi pengen memperkuat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kalau Bapak pangkat tinggi, bisa jadi lurah, jadi camat, lumayan TKD-nya lurah, TKD-nya camat. Kenapa tidak? Ilmu juga bagus. Masa jangan jadi ibu lurah yang nggak mau pakai baju seragam. Itu sepakat, kalau tidak suka pakai seragam Pemda, kita ganti semua, minta presiden rubah peraturannya. Saya lebih suka pakai jas, pakai dasi, lebih bagus kok. Ini tidak diinginkan. Tapi kalau kita putuskan mau pakai baju seperti ini, laju. Jadi inspektorat juga waktu datang bukan cuma periksa pelayanan, termasuk disiplin. Kalau baju saya tidak mau pakai, sudah tidak disiplin. Ini mesti jelas, name tag semua harus pakai. Ya. Saya juga pakai kan. Pak Gubernur turun supaya hubungan masyarakat dekat, dinas pelayanan pajak oke, dia mau pakai. Nah, beliau suruh saya pakai, ya saya harus pakai. Saya membina PNS. Dan saya pengalaman loh urus birokrasi. Saya di DPRD Belitung Timur tuh komisi A. Terus saya bupati, ngurusin semua kan bupati kan. Terus saya di DPR RI itu 2,5 tahun saya di komisi 2, tidak pernah pindah. Dan saya adalah perumus dari RUU Aparatur Sipil Negara. Jadi saya tahu persis masalah PNS. Nah, kita mesti mulai selain BKD tadi, yang paling pegang peranan kita adalah ini. Jadi mungkin sedikit Pak. Jadi untuk mengantisipasi tadi mengenai kontrak, kita baru saja Pak menyelesaikan dan nanti akan segera turun ke lapangan sebagai uji coba. Memang terus terang kemarin kemampuannya Pak, knowledge-nya yang memang kita belum dapat, tapi kita baru dapat untuk 25 orang ya untuk mengikuti provinsi audit. Jadi kita akan coba misalnya contohnya Balai Kota ini akan uji lapangan, rencana pembangunan rumah sakit selatan, apakah di Surabaya kita bisa memang betul dijamin bahwa itu udah benar, baik dari segi efisiensi harga maupun sudah pernah dilatih untuk memeriksa sistem lelang procurement. Ya ini Pak, latihan ini Sudah. Ada latihan sudah. Itu memang penting. impactnya belum keluar. Itu ada prosedurnya semua. Jadi kita betul lihat sudah tahu ini orang main. Karena lelang itu apalagi alkes Pak. Ya. Saya harap Bapak bantu saya perhatikan pengadaan alkes masuk rumah sakit. Ini ngomong kalau gunting yang Jerman dia ganti gunting Cina. Kalau lagi potong orang patah mau beli di pasar emang ya.
Saya jebloskan ke penjara tuh dinas kesehatan tuh, gara-gara mainkan ini. Karena kalau mau nyolong yang lain saja saya masih tutup sebelah mata lah kalau uangnya pas-pasan. Tapi kalau nyolong alat kesehatan saya tidak terima. Karena ini nyawa orang. Kalau pegawai DKI masih nyolong keterlaluan, Bapak Ibu PTKD udah lebih dari swasta. Jadi saya mohon maaf, saya ini adalah polisi jahatnya Pak Gubernur. Jadi semua yang baik ini milik Pak Gubernur. Yang jahat-jahat, yang galak-galak saya. Kita akan tegasin. Jadi kalau udah TKD, banyak kementerian orang manapun mau pindah ke DKI. Pada bilang sama saya. Dari jabatan sekda sampai dinas sampai inspektorat sampai manapun orang mau. Mau minta siapapun bisa. Kan memang Jakarta Pak. Kemana saja saya bersedia kan, asal Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira gitu nyanyinya kan gitu kan. Ya kemana saja saya bersedia ditempatkan, asal Jakarta dan sekitarnya. Masih lihat Monas katanya. Itu dia lihat Monas gitu. Jadi kita akan tegas. Kita juga tawarkan tadi, tolong kalau yang mau pindah ke kelurahan kecamatan, bilang, ajukan. Tapi tentu tidak bisa semua dipenuhi, kita akan lihat. Kita akan perhatikan gimana. Lalu saya harap betul-betul kita nih inspektorat ini bersih lah. Bapak ada TKD. Pada laporan nyolong inspektorat harusnya dihukum double daripada pegawai biasa. Ini double hukumannya. Ya terus anak buah juga bisa lapor saya langsung kok. Saya nggak gitu suka birokrasi. Beliau bisa jujur, kalau ganti lagi gimana? Ini sistem harus kita bikin. Ya, naik pangkat semua mesti jelas. Tidak ada suka tidak suka. Saya tidak mau lagi dengar istilah dulu Pak, zamannya Pak Harun Al-Rasyid. Bapak ingat cerita dulu? Iya, Pak. Ada babi kuning. Batak lima kuningan ya. Jadi tidak boleh lagi nih. Jadi orang Batak memang pintar untuk auditnya, ya biar orang Batak semua. Kenapa nggak boleh? Gitu kan? Kalau memang orang Jawa lebih pintar, ya orang Jawa semua. Saya nggak mau lihat mau suku apa, nggak ada urusan. Mau agama apa, tidak ada urusan. Yang penting kinerja. Kita udah merdeka sekian tahun, udah kita lihat kok. Agama apapun ada yang masuk penjara, koruptor ada. Suku apapun ada yang masuk penjara. Jadi kita bukan karena soal suku agama, Nas. Jadi bicara kita punya kinerja. Ya saya nggak suka, saya main politik 9 tahun tuh dihajar tuh soal primordialisme. Ya 2003. Saya demen kalau main-main primordialisme saya demen gitu, kalau mau main gitu saya demen. Ya, kita buktikan aja sekarang kinerja Anda. Bukan saya mau, ini cuma internal gitu. Ini saya selalu katakan, kami bisa sampai hari ini main politik. Kami ini sudah orang nekat. Gitu. Kami dipilih masuk Jakarta ini, kami memang orang nekat. Kata Pak Prabowo ini tugas negara nih. Kamu siap mati nggak tugas negara? Siap berhenti nggak di DPR? Ini mau jadi contoh seluruh Indonesia. Saya bilang siap. Jadi kita ini diseleksi dari seluruh Indonesia. Jadi tampang boleh kelihatannya lemah-lemah gitu lah ya. Ya, saya bilang kalau cuma 1 lawan 1 sih saya masih oke gitu. Ya kita ngomong jujur itu Pak. Kalau 5 orang dia nggak punya ilmu bela diri masih oke. Kalau 10 orang saya cabut pistol. Kira-kira gitu. Tapi saya ingin ngomong supaya kita saling kenal Pak. Tapi saya juga ingin kalau pegawai punya masalah karena orang tua kita, saudara kita itu tidak dilindungi oleh jaminan sosial. Ini kan Indonesia kita kan belum seperti itu. Mungkin nanti ada kawan-kawan yang betul-betul ngalamin kesulitan keuangan atau kesulitan hukum. Kita kan sebagai keluarga besar, tolong lapor, kita carikan jalannya. Kita ada dana untuk itu. Kita coba carikan jalannya, jangan sampai kita ibaratnya mau butuh daging sapi 10 kilo, 1 induk sapi kita sembelih. Ya kita duduk, yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan. Pimpinan harus tahu kebutuhan anak buahnya. Nolongnya. Yang kayak DPRD gitu loh. DPR ini bahaya. Kita sudah memaksa, enggak ya, keuangan kita sudah kita bikin.
seluruh BPK ini belum kan? Seluruh BPKB Pak. Jadi, ini yang kita akan bangun dalam strategi kita pembangunan sekarang. Memang seluruh sistem keuangan harapan kita harus online Pak. Pak Supri belum online. Ini memang jadi tugas Pak. Jadi supaya Nah sekarang gini, Bapak siapkan usul ke gubernur, bikin MOU dengan BPK dan BPKP. Sudah benar? Sudah ada belum? Tanggal kapan? Sekitar seminggu Pak sebelum tanggal pemilihan. Sudah Pak Gubernur lakukan? Udah. Untuk online sistem? Udah. Oh, sudah. Nah sekarang tanggal berapa bisa realisasi? Pak? Sudah jalan ya? Sudah dibuka. Saya lakukan itu tahun 2006 dengan BPKP. Jadi saya adalah kabupaten pertama di seluruh Indonesia yang MOU dengan BPKP untuk dia audit saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah saya cuma minta kalau sudah ada bagus. BPK. Saya BPKP dulu. BPKP. Jadi kalau BPK online, kapan bisa terrealisasi seluruh SKPD? Sampai sekarang Pak, dengan sesuai kemampuan. Kan sekarang kan baru MOU Pak. Enggak, sudah jalan Pak. Realnya? Sudah real Pak. Sudah real. Sudah real. Nah, siapa kalau yang real ke BPK, real ke saya? Sama. Iya, itu mah target kita Pak. Berapa lama Pak targetnya? Tahun depan selesai nggak Pak? Masalahnya ada yang belum dibangun Pak sistemnya. Harus bangun, tahun depan anggarkan. Maksudnya paling lama saya kasih waktu 2013 akhir. Baik. Bisa nggak Pak? Catat itu. Saya Pak. Pendapatan. Jadi pendapatan pengeluaran nggak seluruh sistem. Baik. Jadi anggarkan, kan ada mau masukin Pak, yang 5 sistemnya. APBD 2013 berakhir, ini sudah harus selesai. Itu kinerja Bapak. Saya Bapak baru 53 waktu itu Pak. Ya, kira-kira gitu Pak. Kan masih ada 3 tahun kan? Bapak baru 53. Ya. Jadi siap-siap yang lain, siap-siap untuk ganti beliau. Kalau beliau naik pangkat kan kira-kira gitu. Jadi selalu harus ada, kalau beliau tidak ada, siapa pengganti. Dari satu lagi, masih dicatat, tanya sama seluruh SKPD, seluruh, kita bikin seolah-olah, kalau beliau tidak ada, atau pensiun, atau dia mengundurkan diri, atau naik pangkat, siapa yang beliau rekomendasi jadi pengganti? Termasuk wakil atau saya mau dengar. Jadi saya bisa tahu pimpinannya jujur atau tidak jujur. Saya bisa cross check. Jadi jelas jenjang. Saya tidak tertarik orang luar masuk. Selama orang-orang DKI mau kerjasama. Kalau tidak, saya tarik keluar dari luar masuk. Kenapa? Saya sudah pengalaman urus birokrat. Yang ribut paling pimpinan. Anak buah biasa mah demen kalau pimpinan dipotong. Betul Pak? Anak buah biasa tuh demen Pak kalau pimpinan dipotong. Karena dengan naik-naik kok. Jadi nggak mungkin mogok semua. Nggak mungkin cerita tuh PNS mogok semua. Mogok aja kok pecat kasih peringatan. Susah dapat gaji gitu gede. Tinggal buka lowongan juga semua mendaftar Pak. Mau honorer dari kementerian manapun mau mendaftar ke DKI. Siapa yang mau ke DKI? Seluruh Indonesia PNS. SMS saya, Pak ada lowongan Pak, kita mau masuk Pak. Dokter segala macam. Pada minta pindah. Belum lagi yang misalnya nggak jelas bisa itu. Ya yang profesor-profesor dokter nggak punya jabatan lah, bisa di BPPT lah, yang di penelitian-penelitian. Itu pada minta Pak. Makanya saya nggak pernah takut, bukan saya gendak bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Saya nggak pernah takut. Jadi kalau kita mau ngajak benar, tidak mau benar, kita copot aja. Dan saya yakin pegawai begitu banyak. Saya pernah lakukan dulu di Belitung Timur. Jadi nanti jabatan itu apa Pak? PRT Pak. Jadi begitu ada anak yang pangkatnya rendah, yang bagus kinerjanya, semua orang pangkat di atas dia saya geser semua supaya dia jadi pelaksana. Kan itu kan akal-akalan. Jadi begitu saya temukan dia bagus kinerjanya, dia bisa kasih input bagus, saya tes bagus. Udah, kamu jadi pimpinan. Gak bisa Pak, pangkat A sampai Pak. Udah, cari daftar di bidangnya yang pangkatnya di atas dia, pindahin semua. Saya tidak mau tahu. Kan akal-akalan begitu PNS. Saya tidak butuh pangkat, makanya dalam saya susun undang-undang aparatur sipil negara, sebetulnya kami mau sangat reformasi banget. Jadi seperti BUMN, jadi posisi inspektorat tidak ditentukan oleh mesti 3D atau 4A. 4A ya Pak? 4D Pak. 4D ya harusnya, inspektorat ya? 4B Pak. 4D ya? Kita tidak mau.
kita cuma bicara kinerja, berapa tikus bisa ditangkap kira-kira gitu kan. Nah tapi sayang dari Korpri melawan, saya itu marah-marahin waktu keluar itu masalah. Oke, kalau PNS mau dihargai, ya tolong kita saling layak dihargai. Itu saya selalu bilang sama kawan-kawan DPR RI, kalau mau disebut terhormat, ya jangan nyolong SPPD. Ya dong, baru terhormat kan, masa di 2 juta uang rapat ditilep. Mau terhormat DPR RI bagaimana, udah ditilep. Bapak Ibu buka aja website saya tulis kok cara anggota Dewan nyolong uang. Saya kasih tahu, jangan nyolong. Malu kita, karena mau jadi Dewan terhormat. Masih nyolong. Kalau lapor wartawan nggak mau tulis. Kok tulis di website? Bapak baca website saya. Nyolong uang perjalanan saya tulis semua. Mau berantem aja aku tulis. Kamu suruh saya tulis. Saya sudah peringatin baik-baik kan. Nah saya juga selalu begitu ya. Tapi waktu datang pertama saya mungkin nggak kunjungin Bapak lagi kalau udah sistem online kok. Kalau itu udah mau baik-baik Bapak nggak ngerti juga. Kita mohon maaf. Saya bilang bapaknya nasibnya bisa sampai umur 60 tahun. Minimal 56 tahun jadi PNS. Kalau saya tidak tahu nasib saya seminggu apa sebulan apa setahun, saya tidak tahu. Saya orang politik. Saya tidak tahu saya bisa di sini seminggu atau tidak. Ini kan belum seminggu saya. Baru 2 hari ini saya kerja. Jadi Bapak Ibu pertimbangkan nasib Bapak Ibu yang lebih baik daripada saya sebetulnya. Karena saya pengalaman sekali soal politik pasca reformasi. Saya masuk ke sini lagi sekarang. Pasca reformasi tidak ada orang di Indonesia yang segendeng saya. Ini penting supaya kita tahu kenapa saya agak keras bicara di sini. Karena ini inspektorat. Kalau bapak-bapak sudah tidak galak, tidak jujur, ini lantai saya mau sewakan buat swasta, 80 juta semeter dan sebulan kira-kira bisa kita sewa. Oh iya, saya lagi data nih Pak. Ini tempat paling mahal Pak di Jakarta Pak. Pemda. Oleh karena seluruh dana yang masuk itu harus diaudit. APBD kan? Betul Pak. Tapi di sana itu namanya PPS. Memang banyak sekolah. Nah kan ada di RAB. Iya, ada RPPS-nya. Ya RABS-nya itu. Jadi di sanalah kelihatan sumber dan penggunaan dana. Nanti online kan ke saya ya, hasil periksa-periksa ini semua. Karena pengawasan kan wajib Pak dalam sistem apa? pengawasan saya kan tugas saya. Memang wajib ke saya. Kadang-kadang numpukan Mumpung Pak Wagub. ya, kayak mau pindah mau apa ajukan selama yang memungkinkan kita pindahkan ke kelurahan kecamatan. Jadi struktur kita Pak mulai tahun ini nanti eselon 6 nggak ada Pak. Melalui wakil gubernur meminta inspektorat mengaudit kelayakan harga 1 unit virus sebelum diajukan ke tadi kan bahas bukan dengan DPRD. Waktu pembahasan bisa diubah. Masukin sih nggak apa-apa waktu masukin. Nanti bisa diubah. Nah saya mau tahu sisa berapa uang. Saya yakin bisa 10-20% hemat. Yang Parliament Center. Saya minta Pak bantu saya tugas itu. Kalau bisa ya akhir bulan ini sudah saya terima. Jadi kita masukkan ke RAPBD, kan nanti bisa di-adjust. Itu sudah rumus kok Pak. Begitu Bapak ganti komponen itu, nanti semua itu langsung otomatis berubah. Kalau tidak bukan DKI namanya itu. Harga satuannya dia kan. Ya, jadi harga satuannya yang kita kunci. Kita nggak mau berdebat sama SKPD. Jadi dalam sistem otomatis ikut. Ya, jadi itu saya kasih pagi ini mohon maaf. Siapa? Saya mau kasih PR itu. Buku biru. Data unit itu akhir bulan. Dan ini dikeluarkan di Berita Jakarta. Supaya seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu hari ini ada instruksi pada inspektorat tugas itu. Ya SKPD pun sudah tahu, harus tahu diri, mulai begitu dia tahu berita itu SKPD pasti langsung mulai turunkan. Nanti kita minta Pak Sukri tanda tangan kan itu kan melalui gubernur kan. Jadi ini perintah Pak Gubernur. Ya sekali lagi Bapak Ibu, apa yang baik yang keluar dari mulut saya itu perintah Pak Gubernur. Apa yang kasar yang galak itu saya sendiri. Karena saya ini polisi jahatnya Pak Gubernur. Jadi Kominfo selalu tulis ini semua perintah gubernur bukan saya mengada-ngada. Perintah Pak Gubernur lakukan penghematan. Jadi kunci dari semua penghematan pengadaan barang adalah di HSU, buku biru.
Ya, saya kira cukup sih Pak. Kalau ada apa-apa mau temuin saya bisa SMS, bisa email. Mau cegat saya kalau ada masalah penting, saya turun dari mobil kan nggak langsung hilang. Kayak malaikat masuk ke ruangan kan, mesti turun mobil agar kelihatan wujudnya. Dia bisa tunggu saya. Saya selalu usahakan 7:30 sampai di kantor. Tanpa forwarder. Saya nggak suka orang-orang dicegat-cegat gara-gara saya lewat. Ya kalau saya terlambat, saya harus lebih pagi lagi besok. Jadi ada kecelakaan. Ya jadi saya 7:30 pasti ada di kantor. Kalau malam kadang-kadang saya sampai malam belum pulang. Kalau pulang kerja mau lapor apapun silakan saja. Kalau susah ngomong tulis aja surat cinta gitu kan. Kasih email juga boleh. Yang penting selalu tuliskan nomor handphone supaya kami gampang telepon kembali. Saya kira itu Pak, Bapak bisa teruskan. Jadi BPKB penting. Makasih Pak. Saya senang 52 tahun soalnya. Ya. Begitu dengan 57, 58, aduh, saya pusing juga. Kalau 52, bagus ini. Maju. Ah. Tadi kalau saya ketemu Oke, Pak Ho izin kegiatan kamu hari mau ini. berterus ya kayaknya? Nempelin terus Bapak. Oh gitu ya. tujuan dari kunjungan ini gimana Pak? Karena yang paling penting itu kan inspektorat. Jadi ini memang tujuan ini yang pertama sih perintah Pak Gubernur sebetulnya. Pak Gubernur kan hari ini kan bersama Presiden. Jadi memang kelihatannya untuk urusan internal ini otomatis memang saya harus menggantikan beliau. Jadi beliau selalu tekankan efisiensi kan. Anggaran itu efisiensi itu yang ditekankan oleh beliau. Nah kalau mau efisiensi tentu kan kuncinya kan di inspektorat ini. Nah kalau pengadaan barang jasa semua kan ada di HSU buku biru lah istilah orang sini kan harga satuan unitnya. Nah itu yang kita minta atas nama Gubernur, minta saya sampaikan kepada Pak Franky, baik inspektorat. Sebelum kita diskusi lebih panjang dengan DPRD DKI, maka buku biru setebal ini semua komponen harga satu unit itu harus diaudit apakah kemahalan atau tidak. Kalau kemahalan harus dipotong. Nah, kalau itu dipotong, maka seluruh SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, semua pengadaan barang jasa itu pasti langsung otomatis turun. Nah, sehingga Pak Gubernur bisa punya sisa uang, baik untuk memberikan tunjangan kesehatan daerah lagi kepada PNS, atau kita akan merekrut lebih banyak dokter-dokter PTT untuk turun melayani kesehatan, karena bagi beliau kan kesehatan nomor 1, termasuk juga pendidikan, supaya tidak ada lagi komite yang memungut uang iuran. Jadi semua masukkan dalam RABS, rencana anggaran biaya sekolah. Jadi jelas, semua sudah APBD. Dan banyak sekali proyek-proyek perumahan murah, sewa, yang bisa beliau lakukan kalau ada sisa. Walaupun memang betul, kalau mahal tendernya murah kan ada sisa. Tapi sisa uang ini kan baru bisa kita pakai waktu tahun depan. Tahun depannya lagi kan. Nah itu jadi, nah kita kunjungin termasuk BKD. Beliau juga selalu mengatakan akan memperkuat kelurahan dan kecamatan. Dan kita sudah berangkat sama BKD, kita akan tawarkan kepada PNS-PNS yang ada di balai kota ini yang ingin kerja di dekat rumahnya. Supaya lebih dekat rumah kan lebih enak, ngurus anak, mau keluarga gitu. Dan juga lebih berkuat, SDM mungkin mesin kan lebih siap untuk melayani masyarakat secara transparan di kecamatan dan di kelurahan. Dan itu juga secara tidak langsung mengurangi kemacetan. Bayangkan, ini kan pusat kota nih, tengah nih, Monas. Titik nolnya ibu kota. Jadi orang-orang dari kelurahan-kelurahan itu pagi-pagi tidak perlu datang kemari. Dan bangunnya juga boleh masak dulu buat suaminya, segala macam kan, karena tidak perlu pagi-pagi. Nah itu kehidupan sosial kita juga akan lebih baik. Itu yang beliau pesankan, dari ketika BKD. Nah kenaikan pangkat kami juga minta semua mesti online, sampai ke meja gubernur. Jadi semua SKPD sudah ada MOU dari Pak Fauji Bowo. Tahun ini juga ya ada MOU belum dilaksanakan, sistem online semua dengan BPK. Jadi semua bisa, jadi tidak ada lagi. Kita mau lebih maju lagi kalau sudah terpasang, kita akan bikin sistem seperti bank. Orang bank itu setiap hari transaksi harus sore itu ditutup buku. Jadi semua akan langsung tahu
Kenapa? Karena DKI ini TKD sudah besar. Kita udah lebih besar gaji daripada swasta rata-rata. Pak, bisa lebih ditegaskan nggak kalau untuk di APBD lebih ditekankannya ke mana begitu Pak? Lalu ada perubahan apa sih yang signifikan? Yang jelas perubahannya kan yang paling Pak Gubernur inginkan kan soal jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, termasuk usaha pedagang kecil menengah. Kayak itu yang diprioritaskan beliau. Tapi untuk birokrat tentu kita ingin transparan dan melayani, itu dua kata kunci. Dan kita kan sangat transparan kok. Sampai uang-uang kami berapapun kita akan buka. Jadi semua orang akan tahu pantas tidak pantasnya gitu. Kami kan gunakan profesional. Kalau orang direktur BI kerja setahun bisa dapat 2 miliar, 3 miliar, masa jadi gubernur DKI tidak dapat gitu. Tapi yang penting kita betul-betul rakyat bisa merasakan. Jangan Anda ambil gaji begitu besar setahun, tahu-tahu kenyataannya rakyat masih susah. Nah itu yang kita akan sampaikan kepada masyarakat, warga DKI sama seluruh Indonesia. Ya. Oke, setelah ini kegiatannya apa lagi, Pak? Saya akan keliling di gedung ini. Ikut keliling ya Pak? Boleh. Kegiatan. Ayo. Jangan. Evaluasi. Sebetulnya RW seumur hidup bukan RW yang mau. Kadang-kadang itu tiap kali pemilihan nggak ada warga yang mau milih. Saya dulu juga tinggal di Jakarta 32 tahun. Suruh jadi ketua RT juga saya tidak mau. Itu masalah gitu loh. Maunya FPI itu gimana Pak? Aduh, aku nggak mau komentar lah soal gituan lah. Ya Mas, biar Bapak fokus dulu lah. Kita nggak ada waktu urusin begituan. Yang penting kita taat konstitusi saja. Saya Pagi Pak. Adanya kabak Pak. nggak apa. Siap. Siap. Kepala Biro lagi ibadah. menunaikan ibadah haji. Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ini masih oke. Ini masih oke standar. Ulang rapat kan? Rapat kecil ini masih oke. Ya, supaya ibu bisa kebayang. Ya, ya. Ya, ini juga kalau masih terpaksa pun kalau misalnya lantai-lantai yang baru direhab, kalau direhab kan sayang gitu. Kalau lantai-lantai baru ini masih kecilin dikit. Ya, ya. Ya kan? Kita managing director yang nggak sebesar ini. Kalau mau hemat ibu ya, nanti kita tidak ada kamar mandi WC untuk kita sendiri. Apa salahnya sih masuk WC bersama? Ya. Paling kalau kita tidak mau kotor, kalau cleaning service-nya malas, paling satu ruangan WC itu dikunci untuk pimpinan misalnya. Kalau takut terlalu jorok, tapi kalau jorok berarti cleaning service kita nggak beres dong. Ya. Kan sederhana kan? Ya, siap Pak. Harusnya kan selalu bersih, tisu semua jaga. Jadi nanti tuh bila perlu yang baru itu tidak ada WC di dalam. Siap. Yang deket, hemat. Karena yang paling mahal ruangan itu adalah kamar mandi WC. Betul nggak, Bu? Iya, siap. Ya, bikin rumah gitu. Jadi kita mesti hemat. Ya, rata-rata kita anak bosnya kita nggak kasih kamar mandi WC sendiri kok. Keluar pakai bersama. Tapi misalnya tadi kita bikin ada yang kamar mandi WC yang eksekutif ya. Yang pakai kunci. Kalau mau ya seperti itu, rame-rame, tapi gantian. Kayak dokter loh, kamu tadi nggak rumah sakit? Iya. Rumah sakit dokter-dokter itu, dia ruangan-ruangan WC-nya tuh pakai bersama untuk dokter itu. Kalau tempat umum ada yang kasih kunci, tapi umumnya juga ada yang buat umum pasien. Nah, seperti itu. Saya suka, ini namanya memang orang ekonomi beda ya. Ekonomi. Ekonomis Pak. Iya, ini bagus. Efisiensi. Ekonomi bagus. Kalau ruang rapat begini kan bagus. Satukan. Kita hanya tiap tahun hanya kajian, ada implementasi, dan nggak jadi ilmu juga buat orang lain. Nah kalau kita taruh di sini kan jadi ilmu orang belajar. Jadi kajian kita tidak sia-sia. Tolong Pak, dari masing-masing biro. Ya lebih nyaman lah ya, bikin lebih nyaman sama nggak seperti orang Asia apa gitu. Siap Pak. Ya. Baik. Naik tangga Pak. Tangga.
kita mau pasang struktur harus pakai orang luar ya, belum bisa kita struktur. Bisa mau pasang bikin program orang luar. Aplikasi ada orang-orang. Tapi kalau yang sistem informasi keuangan itu dari BPDI dan mau foto nggak? Mau. Ya boleh. Mau foto? Gimana? Ayo di mana? Ayo. Boleh Pak, foto Pak. Nggak mau apa? Kalau nggak muat 2 kali. Orang Diskominfo Mas. Kalau ada yang pengen pindah kerja di kecamatan atau di kelurahan, boleh ajukan supaya dekat rumah, dekat urus anak, dekat urus suami, istri. Terima kasih Pak. Jadi tidak boleh ada yang dihambat, tapi tentu tidak semua bisa dipenuhi, tergantung kebutuhan ya. Tapi kami akan utamakan Pak Gubernur akan memperkuat di kelurahan dan kecamatan. Nah, kita mungkin dari saya pindahkan, bukan soal kejar TKD-nya bukan, tapi ini masalah supaya termasuk tadi itu ASI apa, kita ingin betul-betul anak 5 tahun ke depan generasi lebih baik. Ya, ibu-ibu juga kurang stres, bapak-bapak juga kurang stres, ada waktu lebih cepat sampai di rumah. Pagi-pagi juga bisa nyiapin anak berangkat sekolah, baru berangkat. Atau ada suaminya juga kerja di dekat mana, mau sama-sama naik kendaraan yang sama juga bisa. Jadi itu kita utamakan seperti itu. Nah ini juga akan membantu kita ngurangin macet di tengah kota. Karena pegawai Pemda ini satu gedungnya berapa orang ya satu komplek ini? Pak Maruli. Ada kurang lebih 4.000, 3.000, 4.000. Pak Maruli. 3.000, 4.000, bukannya di atas